Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di analisa politik. Kali ini kita akan membahas atau menganalisa tentang pernyataan atau seruan yang disampaikan oleh Prabowo pada HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025. Prabowo dalam pidatonya menyampaikan hidup Jokowi. Pernyataan Prabowo ini ternyata menimbulkan banyak spekulasi. Spekulasi itu diantaranya apakah Prabowo sampai sekarang masih sangat bergantung kepada pengaruh Jokowi, atau justru ini merupakan strategi untuk meredam kritik terhadap pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan Jokowi, atau justru sebaliknya Prabowo sedang meredam dan menjinakkan pendukung Jokowi yang sering disebut sebagai projo, yang menurut pandangannya mungkin masih kuat sehingga perlu diredam supaya dapat mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Namun terlepas dari itu semua, yang tidak boleh diabaikan adalah adanya kenyataan bahwa saat ini rakyat sedang bersemangat dan beramai-ramai menyikapi jejak langkah Jokowi selama berkuasa dengan tagar adili Jokowi, baik melalui unjuk rasa maupun coretan-coretan atau vandalisme. Selama 2 periode kuasaannya, rakyat melihat Jokowi telah banyak melakukan penyimpangan, seperti membangun dinasti, menempatkan anak-anaknya pada jabatan-jabatan publik yang strategis, yang bahkan dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Puncaknya adalah cawe-cawenya pada Pilpres 2024 yang baru lalu, dengan menempatkan Gibran sebagai wapres dengan cara inkonstitusional, melalui MK, paman di MK, kemudian mengerahkan segenap aparatur negara dan menyalahgunakan bansos, program bansos yang dipakai untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kejengkelan rakyat itu bertambah-tambah ketika setelah lengser dari kekuasaan, Jokowi masih ikut cawe-cawe dalam pilkada, hingga kemudian beredar isu bahwa pilkada di seluruh Indonesia saat itu akan dibuat satu calon saja yang didukung penuh oleh koalisi Indonesia Maju Plus, Kim Plus, dan tidak memberi kesempatan pada calon lain. Cara itu tentu saja merupakan penghancuran terhadap kehidupan demokrasi. Intinya, rakyat ternyata sudah cerdas. Terlebih Jokowi mempertontonkan semua itu di hadapan publik dengan kasat mata. Jokowi dan kroni-kroninya menganggap rakyat tidak tahu apa-apa, sangat menyepelekan, dan dia berusaha menutupi kesalahannya dengan membuat ternak buzzer yang cukup banyak di mana-mana. Dugaan rakyat akan kebobrokan pemerintahan Jokowi itu semakin nyata dengan munculnya semacam hasil survei atau riset oleh media luar negeri, yaitu OCCRP, yang menominasikan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia pada urutan ketiga. Jokowi menanggapi munculnya hasil survei OCCRP itu dengan mempertanyakan mana buktinya. Padahal OCCRP itu bukan lembaga yang berwenang untuk membuktikan, bukan lembaga hukum atau lembaga peradilan, tapi itu adalah lembaga media massa yang menyampaikan risetnya berdasarkan pada opini publik, dan publik itu mungkin punya dasar Jadi OCCRP berperan sebagai pembuka jalan atau pemberi laporan yang membuktikan mestinya lembaga-lembaga hukum kalau di Indonesia seperti KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, dan seterusnya, dengan memeriksa Jokowi
berkaitan dengan hal-hal yang dilaporkan atau disampaikan oleh OCCRP. Tetapi itu kan tidak dilakukan ya. Padahal itu menjadi wewenang dan kewajiban lembaga-lembaga tersebut. Itu sudah sangat jelas, tinggal ditindaklanjuti. Bagi rakyat Indonesia atau bagi sebagian rakyat Indonesia ya, kalau mengatakan rakyat Indonesia nanti ada yang nanya, rakyat yang mana? Jadi kita katakan bagi sebagian rakyat Indonesia, laporan OCCRP itu sebagai sebuah kebenaran. Sebab apa yang selama ini sudah mereka duga ya, seakan menemukan kebenaran. Sangat sesuai dengan prediksi publik selama ini. Rakyat berharap laporan itu menjadi pintu masuk bagi pemerintahan Prabowo untuk menindaklanjuti. Tentu saja melalui lembaga-lembaga yang berwenang ya, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Tapi ketika beberapa lama harapan itu tidak kunjung dilakukan ya, tentu saja rakyat kecewa kan. Mengapa pemerintah Prabowo tidak berani melakukan hal itu padahal sudah di depan mata, tinggal menindaklanjuti, mengeksekusi bahkan. Artinya itu kan bukan pemerintah yang menginisiasi kan, pemerintah hanya menindaklanjuti laporan itu yang sudah di depan mata. Dia tidak perlu takut harusnya, karena itu yang membuat laporan kan orang lain kan. Tapi kewajiban pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya ya, itu untuk menindaklanjuti, membuktikan betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah. Tapi kalau betul ya harus ada konsekuensi hukumnya. Maka ketika kemudian Prabowo menyampaikan seruan hidup Jokowi, tentu saja itu sangat mengecewakan rakyat. Artinya dengan mengatakan hidup Jokowi, Prabowo secara langsung dan secara terang benderang sedang berhadapan dengan rakyat dan melawan kehendak rakyat. Pernyataan itu sangat berbahaya. Dalam konteks kehidupan bernegara, pernyataan itu sangat tidak terhormat dan cukup menjatuhkan integritasnya. Persoalan berikutnya adalah apakah Prabowo melakukan itu dengan kesadaran penuh ya, dengan hati nurani yang jernih tanpa embel apa-apa, atau jangan-jangan dia sedang kena jebakan. Ada kelompok tertentu yang sedang menjebak Prabowo supaya dia melakukan itu sehingga berhadapan dengan rakyat.